Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca kisah perang Bani Al-Mustalik atau disebut juga dengan perang Al-Muraisi dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya. Jemaah sekalian, ada satu kaum dari bangsa Arab yang bernama Bani Al-Mustalik, yang merupakan marga dari suku Khuza'ah. Bani Al-Mustalik tinggal atau tempat mukim mereka terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Namun sebelum kita membaca kisah Bani Al-Mustalik ini, perlu kita ketahui bahwasannya peristiwa perang Bani Al-Mustalik ini diperselisihkan oleh para ulama sejarah kapan terjadinya. Di antara mereka ada yang menempatkannya setelah terjadinya perang Ahzab dan sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Tentunya setelah perang Ahzab terdapat perang Bani Quraidah melawan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Dan dalam perang melawan Bani Quraidah tersebut di akhirnya terdapat peristiwa wafatnya sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Sa'ad ibnu Mu'ad. Maka jika dikatakan perang Bani Al-Mustalik ini terjadi setelah terjadinya perang Ahzab atau setelah terjadinya perang melawan Bani Quraidah, maka akan terjadi pertentangan di dalam satu riwayat yang berkaitan dengan perang Bani Mustalik ini, di mana disebutkan di sana terdapat dialog yang terjadi antara Sa'ad ibnu Mu'ad dan dari yang merupakan pemimpin suku Aus dari kalangan Ansar di Madinah, dan Sa'ad ibnu Ubadah yang merupakan pemuka suku Khazraj. Nah, jika kita katakan bahwasannya peristiwa ini terjadi setelah perang Bani Quraidah, maka mengapa di dalam peristiwa ini terdapat Sa'ad ibnu Mu'ad yang seharusnya sudah wafat? Bahkan riwayat ini tidak tanggung-tanggung diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Sehingga lebih tepatnya perang ini terjadi sebelum terjadinya peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, karena Sa'ad ibnu Mu'ad masih hidup ketika itu. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Bani Al-Mustalik pernah ikut bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat perang Uhud. Dan mereka mendukung orang-orang kafir Quraisy beserta suku-suku kecil lainnya untuk memerangi Rasulullah dan kaum mukminin. Dan rupanya mereka belum jerah dan masih memendam rasa penasaran ingin mengalahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan tidak tanggung-tanggung mereka ingin menyerang kota Madinah. Akan tetapi niatan mereka tersebut, berita tentang rencana mereka tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabatnya untuk mencari tahu apakah benar mereka akan melakukan peperangan melawan Rasulullah dan para sahabatnya atau tidak. Maka diutuslah salah seorang sahabat untuk pergi ke Bani Mustalik
di mana dia berpura-pura menampakkan kecenderungan, keberpihakan kepada Bani Mustalik. Maka didapatlah informasi tersebut bahwasanya Bani Mustalik di bawah pimpinan Al-Harith bin Abi Dhirar sedang menggalang satu pasukan dengan didukung oleh suku-suku Arab lainnya. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menyerang Bani Al-Mustalik. Disebutkan bahwasannya Bani Al-Mustalik merupakan kelompok bangsa Arab yang telah sampai kepada mereka dakwah Islam, sehingga mereka dihukumi atau di dalam berperang melawan mereka, maka tidak perlu lagi ditawarkan kepada mereka untuk masuk Islam, ataupun penawaran kedua misalkan membayar jizyah, hidup di dalam perlindungan kaum muslimin, karena dakwah sudah sampai kepada mereka dan Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya bisa saja menyerang mereka secara tiba-tiba. Disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW menyerang Bani Mustalik dalam keadaan mereka sedang lalai. Mereka dalam kondisi lalai, tidak mengetahui pergerakan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah sudah berada di kampung halaman mereka, lalu mengobrak-abrik mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah, lalu merampas harta benda yang mereka miliki. Tetapi di dalam rincian yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli sirah, sejarah Nabi, bahwasanya pergerakan Nabi SAW menuju Bani Mustalik diketahui oleh Bani Mustalik dan suku-suku yang mendukung mereka, sehingga ketika Rasulullah SAW mulai bergerak ke arah mereka, suku-suku yang mendukung mereka ini ketakutan lalu meninggalkan Bani Mustalik sendirian tanpa mendapatkan dukungan. Maka bergeraklah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya menuju ke Bani Mustalik untuk melakukan pertempuran melawan mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Lalu Rasulullah SAW sampai di satu sumber air mereka yang bernama Al-Muraisi, sehingga perang ini juga disebut dengan perang Al-Muraisi. Maka di sana kedua pasukan pun bertemu. Lalu terjadilah saling memanah satu sama lainnya. Lalu terjadilah satu pertempuran yang sangat dahsyat dan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Di antara mereka ada yang terbunuh di kalangan Bani Mustalik, ada yang lari, ada yang tertawan, lalu harta benda mereka dikuasai oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin tidak ada yang gugur sebagai korban kecuali satu orang saja, itu pun karena kesalahan, dibunuh oleh kalangan kaum muslimin juga karena dikira sebagai bagian dari Bani Mustalik. Dia tidak mengenalinya, kemudian dia membunuhnya karena menyangka sebagai bagian dari Bani Mustalik. Adapun yang dibunuh oleh kalangan Bani Mustalik tidak seorang pun dari kaum muslimin. Maka berakhirlah perang melawan Bani Mustalik dan selesailah dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Lalu mereka berhasil menawan ratusan orang, kemudian menyita harta benda mereka. Lalu harta rampasan sekaligus kaum wanita yang ditawan sebagai bagian dari rampasan perang oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya. Maka di antara tawanan tersebut, di antara wanita-wanita yang ditawan tersebut, terdapat seorang wanita yang bernama Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah binti Harith ini merupakan putri dari kepala suku Bani Mustalik. Dan Juwairiyah binti Harith ini jatuh ke tangan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thabit ibnu Qais, bin Qais, sebagai bagian dari rampasan perang yang berhak dia dapatkan. Maka Juwairiyah binti Harith meminta kepada Thabit ibnu Qais agar dia diberi kesempatan untuk menebus dirinya dengan cara mengangsurnya
sehingga dia bisa memerdekakan diri. Maka Thabit bin Qais pun menyetujuinya. Lalu Juwairiyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Juwairiyah datang ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihatnya, maka timbullah rasa khawatir, kata Aisyah, Rasulullah akan tertarik kepadanya karena dia seorang wanita yang sangat cantik. Karena dia seorang wanita yang sangat cantik. Maka datanglah dia kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, setelah dia menyatakan masuk Islam, maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan satu ujian besar. Aku jatuh sebagai seorang tawanan dan statusku berubah menjadi seorang budak, tidak lagi sebagai orang yang merdeka. Perlu kita ketahui jemaah sekalian bahwasanya di masa lalu apabila satu kaum bertempur dengan kaum yang lainnya, maka pihak yang dikalahkan diperbudak oleh pihak yang mengalahkan. Dan inilah yang terjadi di masa lalu. Dan tentunya Islam datang untuk mengikis perbudakan hingga habis nantinya. Tetapi tentunya hukum perbudakan tetap berlangsung sampai hari akhir. Jika perbudakan atau peperangan terjadi, kemudian perbudakan ada lagi di muka bumi ini, maka hukum perbudakan berlaku kembali, karena hukum perbudakan tidak dihapuskan, tetapi Islam berusaha mengikisnya. Tetapi tentunya kita semuanya mengetahui bahwasanya berdasarkan konvensi internasional, perjanjian internasional, bahwasanya perbudakan sudah tidak ada lagi dan telah dihapuskan dari muka bumi ini. Kita kembali ke tema kita. Maka dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membantunya di dalam menebus dirinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tawarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu? Maka dia berkata, apakah itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tebus hargamu, lalu setelah itu aku menikahimu, kata Rasulullah. Maka kata Juwairiyah, aku setuju. Maka Rasulullah pun membeli Juwairiyah dari Thabit bin Qais, lalu Rasulullah pun menikahinya. Maka ketika kaum muslimin mendengar Rasulullah telah menikah dengan Juwairiyah bintil Harith, maka mereka memerdekakan seluruh budak, seluruh kaum wanita dari Bani Mustalik yang berada di tangan mereka. Mereka mengatakan, ini adalah para ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kami memperbudak para ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka beramai-ramai memerdekakan seluruh kaum wanita yang berada di tangan mereka, sehingga merdekalah mereka semuanya. Melihat perlakuan kaum muslimin yang sedemikian rupa, maka mereka pun menyatakan masuk Islam, sehingga seluruh dari Bani Mustalik masuk Islam. Tidak terkecuali Al-Harith bin Abi Dirar menyatakan masuk Islam, datang kepada Rasulullah untuk menebus putrinya. Tetapi ketika melihat sang putri telah dipersunting oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan perlakuan yang sedemikian terhormat, setelah dipersunting oleh Rasulullah SAW, tentunya dia menjadi ummul mukminin, menjadi ibu bagi seluruh kaum mukminin. Maka Al-Harith bin Abi Dirar pun menyatakan masuk Islam pula. Mengomentari hal ini, mengomentari kejadian peristiwa Al-Muraisi dan masuk Islamnya, menjadi merdeka kembali. Dan tentunya Juwairiyah merupakan salah seorang ummul mukminin, ibunda kita semuanya, yang merupakan istri Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya keutamaan Juwairiyah sangatlah banyak. Dia adalah seorang wanita yang ahli beribadah, seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang zuhud, yang selalu melakukan amal saleh dan yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ahli ibadah yang beribadah sangat panjang,
yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Juwairiyah. Lalu ketika pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dalam keadaan Juwairiyah sedang duduk berzikir di atas sajadahnya di pagi hari. Ketika menjelang siang Rasulullah datang pulang ke rumahnya, didapatinya Juwairiyah masih berzikir di atas sajadahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya satu zikir yang sangat bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zilti 'alal halil lati faraqtiki 'alaiha?" Apa engkau masih dalam kondisi ketika engkau aku tinggalkan tadi? Maka dia berkata, "Na'am." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat." Sungguh setelah aku meninggalkanmu tadi, aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaumi la wazinatha. Jika seandainya apa yang aku ucapkan itu dibandingkan, dibandingkan dengan apa zikir-zikir yang telah engkau baca semenjak aku meninggalkanmu tadi, tentu itu akan sebanding atau bahkan lebih. Apa bacaan 4 kalimat itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, dan segala puji baginya sejumlah makhluk ciptaannya, sebanyak keridhaan dirinya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimatnya. Jadi ucapan subhanallah wa bihamdihi, sebanyak itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah kepada Juwairiyah bintil Harith, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Jemaah sekalian, di antara peristiwa penting yang terjadi dan berkaitan dengan peristiwa perang melawan Bani al-Mustalik atau perang Al-Muraisi adalah peristiwa adu domba yang hampir saja berhasil dilakukan oleh orang-orang munafik. Satu ketika dalam perang tersebut, dikala mereka sedang istirahat, salah seorang dari kalangan muhajirin, pendatang di kota Madinah yang berasal dari Makkah, secara tidak sengaja kakinya menginjak seorang Ansar. Maka orang Ansar ini tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh seorang muhajirin yang tidak sengaja ini. Kemudian dia mengatakan, "Ya lal Ansar, hai orang-orang Ansar, tolonglah aku." Maka mendengar itu, orang dari kalangan muhajirin yang tidak sengaja menginjak ini balas mengucapkan hal yang sama, "Ya lal muhajirin, hai orang-orang muhajirin, tolonglah aku." Maka berkumpullah Ansar dan muhajirin berhadapan-hadapan, bertengkar, dan hampir saja terjadi baku hantam. Maka didamaikanlah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada'wa jahiliyah wa ana baina adhhurikum?" Apakah kalian mulai mengucapkan slogan-slogan jahiliyah, maksudnya menyeru kepada fanatisme terhadap golongan, wa ana baina adhhurikum, sementara aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Maka kata Rasulullah SAW, "Da'uha fa innaha muntina." Tinggalkan itu semuanya, sesungguhnya itu adalah busuk, kata Rasulullah SAW. Maka mereka pun menyadari kesalahan tersebut. Ketika itu jamaah sekalian, orang-orang munafik ikut serta dalam perang Bani Mustalik, karena mereka menyaksikan reputasi kaum muslimin yang selalu menang dalam peperangan, dan mereka beberapa kali ketinggalan
tidak ikut perang, mereka merasa iri ketika kaum muslimin pulang membawa rampasan perang. Maka kali ini mereka ikut dalam pasukan Rasulullah SAW berharap untuk mendapatkan rampasan perang. Dan tentunya pentolan mereka Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ikut serta di antara mereka. Saya ingatkan kembali bahwasanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mengapa memendam kebencian, kedengkian dan permusuhan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini tidak lain karena sebelum datangnya Rasulullah, dia hampir saja oleh kaumnya, oleh orang-orang Madinah diangkat sebagai raja dan sudah disiapkan segalanya. Akan tetapi semua ini menjadi batal dan gagal total ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW pada saat musim haji. Kemudian mereka menyatakan sumpah setia membaiat Rasulullah SAW dalam 2 baiat yang terjadi dalam 2 tahun secara berurutan. Baiatul Aqabah pertama, Baiatul Aqabah kedua. Kemudian mereka mengundang Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah, sehingga akhirnya Rasulullah yang memegang pimpinan di kota Madinah tersebut. Maka dia memandang dan menganggap Rasulullah SAW telah merebut kekuasaannya, telah merebut kerajaan yang semestinya menjadi milik dia. Maka dia dari waktu ke waktu memperlihatkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Dia telah melakukan pengkhianatan dalam perang Uhud dengan menarik sepertiga pasukan dalam perang melawan Yahudi Bani Qainuqa pada saat perang Khandaq. Pengkhianatan demi pengkhianatan dia lakukan, dan dia berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia di dalam hatinya yang paling dalam memendam kekufuran dan permusuhan. Apabila Rasulullah SAW berjalan di kota Madinah sementara dia duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya, maka dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan engkau mengotori kami dengan debu keledaimu. Duduklah engkau di rumahmu. Biarlah orang-orang yang ingin mendengar darimu mendatangimu di rumahmu. Jangan engkau mengusik majelis-majelis kami," kata Abdullah ibnu Ubay. Dan apabila waktu sholat Jumat, dia datang ke masjid. Sebelum Rasulullah berkhutbah, dia berdiri terlebih dahulu berkhutbah. Kemudian dia memuji Rasulullah. "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan kalian, telah memberikan satu kehormatan bagi kalian dengan mengutus seorang Rasul di antara kalian. Maka hormatilah dia, muliakanlah dia, dengarkanlah apa yang diucapkannya, taatilah ajakannya," dan seterusnya dan seterusnya. Berpura-pura seakan-akan mendukung Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dia mempersilakan Rasulullah untuk berkhutbah. Rasulullah SAW senantiasa bersabar dan bersikap lembut kepadanya dan tidak memperlihatkan sikap yang kasar. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW demi menjaga keutuhan kaum muslimin. Sebab di antara kaum muslimin yang berasal dari suku Khazraj masih memandang hormat kepada Abdullah ibnu Ubay karena berasal dari kalangannya, sehingga Rasulullah tidak ingin menyebabkan terjadinya atau melakukan satu tindakan yang akan berbuah perpecahan di tubuh sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah memilih untuk bersabar. Dari waktu ke waktu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Maka Rasulullah bersabda, "Jangan, nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri," kata Rasulullah. Maka jemaah sekalian, ketika Abdullah ibnu Ubay mendengar pertikaian kaum Muhajirin dan Ansar dalam perang tersebut, maka dia berkata dan mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hadisnya, "Tinggalkan, apakah kalian menyeru kepada seruan jahiliyah sementara aku berada di tengah kalian? Tinggalkan itu semuanya, sesungguhnya itu adalah busuk," kata Rasulullah. Maka kata Abdullah ibn Ubay, "Apakah dia telah mengatakan itu?" "Sungguh," kata Abdullah ibn Ubay, "jika nanti kita telah pulang ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina."
Maksudnya orang yang mulia adalah dirinya dan orang yang hina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesalahan kalian, kata dia. Inilah kesalahan kalian. Aku telah memperingatkan kalian, kata dia. Kalian telah memberikan tempat kepada mereka. Lalu mereka memenuhi kota kalian. Mereka datang ke kota kalian, merebut makanan kalian, mengusik kehidupan kalian. Setelah sebelumnya kalian hidup dalam kondisi tenang. Maka ini sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, kata dia, beri makan anjingmu sampai gemuk, lalu setelah itu dia menerkammu. Maka dia menggambarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya adalah anjing yang diberikan makan sampai gemuk kemudian menerkam tuannya. Maka di antara orang yang hadir di situ terdapat sahabat Rasulullah yang masih remaja, masih anak-anak, bernama Zaid bin Arqam. Maka mendengar ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kesallah dia. Maka dia melaporkan ucapan Abdullah ibn Ubay kepada pamannya. Lalu sang paman melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Apakah engkau mengatakan ini dan itu? Maka dia bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mengucapkannya. Sesungguhnya dia telah mengarang cerita dusta. Dengan bersumpah dia, demi Allah aku tidak mengatakannya. Maka Rasulullah berkata kepada Zaid ibnu Arqam, Rasulullah memandang Zaid ibnu Arqam telah berdusta. Rasulullah tidak lebih mempercayai Abdullah ibnu Ubay. Maka apa yang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat kecewa Zaid ibnu Arqam karena dia benar-benar mendengarnya. Maka dia berkata kepada pamannya, wahai paman, aku benar-benar mendengarnya apa yang dia ucapkan oleh Abdullah ibnu Ubay tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan hal tersebut dari perbincangan di kalangan sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah memerintahkan agar pasukan segera berangkat di waktu yang tidak biasanya Rasulullah SAW bergerak, yaitu di tengah waktu siang yang sedang terik-teriknya. Maka pada terheran-heran semuanya mereka, mengapa Rasulullah mengajak pasukannya untuk berangkat di waktu semacam ini. Biasanya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan berjalan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Maka Rasulullah SAW pun berangkat, membawa pasukannya untuk berangkat, dan terus berjalan sampai malam hari. Rasulullah tidak mengistirahatkannya. Sampai keesokan harinya Rasulullah belum juga mengistirahatkan pasukan ini, hingga sampai di waktu siang, ketika pasukan sudah benar-benar lelah, tidak bertenaga lagi, Rasulullah pun menghentikan pasukannya. Sehingga ketika mereka berhenti beristirahat, begitu mereka merebahkan diri, menghilangkan rasa penat mereka, seluruh pasukannya pun tertidur. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah SAW agar mereka tidak memperbincangkan lagi kejadian tersebut, agar api fitnah tidak melebar kemana-mana dan tidak meluas kemana-mana. Maka jamaah sekalian, ketika dalam perjalanan, ketika Rasulullah mulai berjalan, salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Aus, Usaid bin Khudair, menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, engkau telah membawa pergi pasukan di waktu yang tidak biasanya engkau lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak mendengar, tidak tahu apa yang dilakukan yang diucapkan oleh sahabatmu? Kata Usaid bin Khudair, sahabat yang mana? Kata Rasulullah, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Apa yang dikatakannya? Dia berkata, jika kita pulang ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota Madinah. Maka kata Usaid bin Khudair, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkaulah orang yang mulia itu dan dialah orang yang hina. Sungguh jika engkau mau, kami akan mengusirnya dari kota Madinah. Maka Rasulullah tidak berkata apa-apa. Rasulullah terus melanjutkan perjalanan. Maka ketika pasukan sudah berhenti
Ketika Rasulullah beristirahat, turunlah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Munafiqun. Allah menurunkan surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang munafik datang kepadamu lalu mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu telah berdusta. Telah berdusta. Maka jelaslah di sini bahwasanya Zaid ibnu Arqam, sang bocah, tidak berdusta. Dan yang berdusta adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid ibnu Arqam. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkan ucapanmu. Maka bergembiralah Zaid bin Arqam. Di riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat tersebut turun, maka Rasulullah mendatangi Zaid ibnu Arqam kemudian memegang telinganya. Sesungguhnya dia atau kuping anak ini telah, atau sesungguhnya Allah telah menepati, atau Allah telah menepati janji atau membenarkan kuping anak ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apa yang didengar oleh Zaid ibnu Arqam bukan mengada-ada. Sebab sahabat-sahabat Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dari kalangan Khazraj berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia adalah seorang bocah, mungkin saja dia salah dengar, mungkin saja dia mendengar satu perkataan kemudian dia salah menafsirkannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk diam hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Zaid ibnu Arqam tersebut. Jemaah sekalian, maka pasukan pun pulang ke kota Madinah. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai di kota Madinah, putra dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay, seorang laki-laki yang saleh dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti ayahnya yang munafik. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jika engkau memiliki niat untuk membunuh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, maka biarlah aku saja yang membunuhnya. Jangan orang lain. Biarlah dia mati di tanganku. Sebab bagaimanapun juga aku adalah manusia biasa. Aku khawatir jika ayahku dibunuh oleh salah seorang dari kalangan kaum muslimin, lalu aku tidak mampu menguasai diriku. Setiap hari aku bertemu dengan pembunuh ayahku, lalu timbullah rasa dendam. Timbullah rasa dendam sehingga aku akhirnya membunuh seorang muslim gara-gara dia membunuh seorang kafir, dan ini tidak benar. Maka biarlah aku saja yang membunuhnya, kata dia. Jangan orang lain. Maka kata Rasulullah, tidak. Orang-orang akan mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Akan tetapi biarlah dia hidup bersama kita sampai akhir hayatnya. Kita akan memperlakukan dia dengan baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan menjelang masuk ke dalam kota Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul berhenti di pintu gerbang kota Madinah, kemudian menghentikan sang ayah. Jangan engkau masuk ke kota Madinah, kata dia, sampai Rasulullah mengizinkanmu. Maka diamlah sang ayah. Maka datanglah rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke kota Madinah. Maka Rasulullah pun mengizinkannya, lalu dia pun masuk ke kota Madinah kembali. Inilah jamaah sekalian, di antara peristiwa yang terjadi pada perang Bani Al-Mustalik. Jamaah sekalian,
terdapat satu peristiwa yang lebih besar dari itu yang berkaitan dengan perang Bani Al-Mustalik ini, yaitu peristiwa cerita dusta yang berkaitan dengan ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ikut serta bersama Rasulullah dalam perjalanan menuju Bani Mustalik. Kisahnya disebutkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan hadisnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan satu perjalanan, beliau memiliki kebiasaan membawa serta salah seorang istrinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengundi siapa yang ikut akan mendampingi Rasulullah. Dan dalam satu pertempuran, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengundi salah seorang yang akan ikut bersamanya dari kalangan istrinya, dan undian jatuh kepada diriku, kata Aisyah. Maka aku pun ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dan ketika itu perintah untuk berhijab sudah turun. Tentunya jamaah sekalian, perintah hijab ini tidak datang sejak dari awal Islam, tidak. Tetapi beberapa tahun setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah baru ada perintah untuk kaum wanita berhijab. Sebelumnya mereka saling melihat satu sama lainnya. Nanti kita akan mengetahui ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Maka ikutlah Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan jika peristiwa ini terjadi di tahun kelima Hijriah, maka usia Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sekitar 13-14 tahun. Baru 13-14 tahun. Karena ketika Rasulullah wafat, usia Aisyah 18 tahun. Ya, masih sangat muda sekali. Maka kebiasaan ketika itu seorang wanita biasanya diletakkan di atas onta dengan membawa tandu yang ada penutupnya. Orang Arab menyebutnya haudaj. Biasanya ditaruh, diangkat. Apabila istirahat diturunkan, ontanya diperintahkan untuk duduk, kemudian diletakkan, diturunkan, kemudian dia keluar dari tempat tersebut. Dan jika akan berangkat lagi, masuk ke dalam situ, kemudian diletakkan di atas onta, kemudian diikat lagi. Dan tentunya Aisyah radhiyallahu anha kita bisa bayangkan seorang wanita muda yang usianya baru 14 tahun kira-kira. Pasti badannya ringan. Kalau sekarang masih anak-anak SMP mungkin. Baru kelas 2 kira-kira atau kelas 1, sehingga badannya masih ringan sekali. Ketika pulang dari perjalanan perang tersebut dan pasukan berhenti di satu tempat, Aisyah radhiyallahu anha pergi menjauh dari pasukan untuk membuang hajat, untuk buang hajat. Lalu setelah itu kembali lagi ke tempat pasukan berhenti, lalu masuk kembali ke dalam tandunya tersebut. Akan tetapi dia menyadari bahwasanya kalung yang dia gunakan, sementara kalung itu adalah milik saudarinya, salah satu apa namanya, kalau kalung itu bagian apa namanya, ya, leontinnya yang terbuat dari batu permata hitam dari Yaman itu hilang. Maka dia kalut. Lalu dia cepat-cepat keluar lagi dari tandunya untuk mencari leontin tersebut di tempat dia membuang hajat. Lalu dia menyusuri jalan, dia cari, berputar-putar di situ sehingga memakan waktu yang cukup lama. Lalu pasukan pun bersiap-siap untuk berangkat. Orang yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan dan menaikkan Aisyah ke atas ontanya
tidak melihat Aisyah keluar kembali dari tandunya radhiyallahu anha. Maka diangkatlah tandu tersebut, diletakkan di atas onta. Kemudian pasukan pun, Rasulullah pun memerintahkan untuk diumumkan agar pasukan segera berangkat. Maka berangkatlah pasukan. Mereka tidak menyadari Aisyah tidak berada di atas tandunya. Karena ringannya tubuhnya, mereka tidak bisa membandingkan antara ada orang dan tidak ada orang di dalamnya. Ada Aisyah atau tidak ada Aisyah di dalamnya radhiyallahu anha. Maka berangkatlah pasukan. Kita tunda untuk mendengarkan adzan Isya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka mereka pun berangkat. Lalu kembalilah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah menemukan liontinnya ke tempat pemberhentian pasukan kaum muslimin. Akan tetapi beliau dikejutkan dengan berangkatnya pasukan tersebut dan sudah tidak ada seorang pun di sana. Maka dia pun kebingungan. Lalu dia memutuskan untuk duduk di sana
dan berharap mereka menyadari bahwasanya beliau tidak berada di atas ontanya. Lalu mereka nanti akan kembali lagi. Maka dalam kondisi kelelahan, duduk kelelahan, maka dia pun mengantuk hingga akhirnya tertidur. Lalu lewatlah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa memang oleh Rasulullah ditugaskan untuk berjalan di belakang pasukan. Ada yang mengatakan dia memang mudah mengantuk, kalau beristirahat ketiduran sehingga tertinggal. Dan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ataupun membawa barang-barang pasukan yang tertinggal, maka dia nanti akan mengambilnya. Beliau adalah Safwan bin Mu'attil As-Sulami. Safwan bin Mu'attil As-Sulami. Maka ketika dia melewati tempat pemberhentian pasukan tersebut, dilihatnya ada seseorang yang sedang berada tidur di atas batu. Ketika perintah hijab belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safwan bin Umayyah bin Mu'attil As-Sulami pernah melihat wajah Aisyah radhiyallahu anha sehingga dia mengenalinya. Maka ketika melihatku, kata Aisyah, dia pun beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika aku mendengar seseorang mengucapkan istirja, aku segera bangun dan segera aku tutup mukaku dengan jilbabku, kata dia. Menutup wajahnya dengan hijabnya. Ini dari sini jamaah sekalian, para ulama yang mewajibkan kaum wanita penutup wajah menjadikan ini sebagai dalil. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini bahwasanya Safwan pernah melihat Aisyah sebelum diwajibkannya menutup wajah. Maka Aisyah pun segera menutup wajahnya. Lalu setelah itu Safwan mendekat, lalu mendudukkan ontanya, mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk naik di atas ontanya. Demi Allah, kata Aisyah, aku tidak mendengar ucapannya barang sekalipun, tidak berbicara kepadaku barang satu kata pun. Yang aku dengar dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia pun memerintahkan untanya untuk bangkit, lalu dia memegang tali ontanya kemudian berjalan tanpa bicara satu kata pun sepanjang perjalanan, hingga akhirnya mereka berhasil menyusul pasukan. Maka orang-orang pun menyaksikan Safwan sedang menuntun onta, sementara di atasnya terdapat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyaksikan peristiwa ini, pemimpin orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan atau membuat ulah lagi, menyaksikan ada kesempatan untuk memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengucapkan wallahi ma salima minha wala salimat minhu. Demi Allah, Safwan tidak selamat dari Aisyah dan Aisyah pun tidak selamat dari Safwan. Ini satu tuduhan bagi terhadap seseorang melakukan satu perbuatan yang tidak senonoh. Sementara ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Safwan adalah seorang sahabat yang mulia. Maka di antara mereka ada yang termakan dengan ucapan gembong kaum munafik tersebut. Maka masuklah pasukan ke kota Madinah. Lalu terjadilah bahan gunjingan di kota Madinah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai di kota Madinah, dia terkena sakit demam sehingga dia tidak mengetahui sama sekali apa isu yang sedang berkembang di kota Madinah. Orang-orang mengatakan bahwasanya telah terjadi sesuatu antara Safwan bin Mu'attil As-Sulami dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka gemparlah di kota Madinah. Banyak sekali orang yang termakan dengan isu tersebut. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu aku dalam kondisi sakit dan aku merasa heran dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapku
yang hanya apabila masuk ke rumah hanya mengucapkan salam dan mengatakan bagaimana keadaanmu, dan sikapnya terkesan dingin, tidak seperti biasanya apabila aku sakit. Kata Aisyah, Rasulullah SAW biasanya lebih memperlihatkan lagi kasih sayangnya. Dan ini menjadi tanda tanya bagi Aisyah radhiyallahu anha. Hingga akhirnya kata Aisyah, aku semakin membaik dari sakitku. Sementara Rasulullah SAW mendengarkan kisah-kisah tersebut, mendengarkan berita-berita tersebut, sehingga Rasulullah tidak tahan lagi. Maka Rasulullah SAW meminta masukan dari orang-orang dekatnya, meminta masukan dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid yang masih remaja, jamaah sekalian, dimintai pendapat oleh Rasulullah SAW. Maka kata Usama, wahai Rasulullah, pertahankan dia. Maksudnya jangan ditaikkan. Demi Allah, aku tidak mengenalnya atau tidak mengetahui darinya, maksudnya dari Aisyah, kecuali hal-hal yang baik saja. Dia seorang wanita yang baik, maka pertahankan dia, kata Usama. Lalu Rasulullah meminta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Rasulullah, janganlah hal ini menjadi beban pikiranmu. Jika engkau ingin menikah lagi, maka menikahlah lagi. Sesungguhnya wanita sepertinya masih banyak. Masih banyak. Akan tetapi jika engkau ingin mendengar kebenarannya, ingin mencari tahu berita yang sebenarnya, maka tanyalah kepada pembantunya. Maka Rasulullah memanggil pembantu Aisyah, Barirah, kemudian ditanya, bagaimana Aisyah? Maka kata Barirah, aku tidak mengenal darinya atau tidak mengetahui darinya kecuali hal yang baik saja. Hanya saja dia pernah membuat adonan tepung, kemudian dia tertidur hingga akhirnya adonan tepungnya ini dimakan oleh seekor domba. Hanya itu saja. Ini adalah masalah kecil. Hanya adonan dimakan domba, itu adalah hal yang wajar saja, terutama Aisyah radhiyallahu anha usianya masih sekitar 13-14 tahun. Anak 14 tahun di zaman sekarang kerjanya tidur terus mungkin di rumah. Ini sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia yang masih sangat belia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tersebut merasa lega. Akan tetapi berita semakin santer di kota Madinah. Hingga akhirnya kata Aisyah radhiyallahu anha, kondisiku semakin membaik, maka suatu hari aku ingin membuang hajat. Maka aku ingin ditemani oleh ibu dari Mistah. Mistah ini salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq yang fakir dan selalu oleh Abu Bakar As-Siddiq dibantu, diberi nafkah setiap dari waktu ke waktu, diberi nafkah, ditopang kehidupannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka berjalanlah Ummul Mukminin Aisyah dengan Ibu Mistah menuju ke tempat membuang hajat. Tanpa sengaja Ibu Mistah menginjak ujung bajunya sehingga dia tersandung dan hampir jatuh, lalu keceplosan bicara seperti orang sekarang latah begitu ya. Dia mengatakan, celakalah Mistah, kata dia. Celakalah Mistah. Maka kata Aisyah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, kata dia. Alangkah buruknya apa yang engkau ucapkan. Engkau mengucapkan satu perkataan buruk terhadap seseorang yang ikut serta dalam perang Badar, kata dia. Orang yang ikut perang Badar sangat mulia di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibu Mistah, apa engkau tidak tahu apa yang diucapkan oleh Mistah dan orang-orang? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, apa yang mereka ucapkan? Maka kata Ibu Mistah, sesungguhnya Mistah telah mengucapkan ini dan itu. Maksudnya menuduhnya telah berbuat tidak senonoh dengan Safwan bin Mu'attil As-Sulami. Maka menangislah Aisyah radhiyallahu anha dan sangat terpukul mendengar cerita tersebut. Maka pulanglah dia, dan sakitnya pun menjadi semakin parah. Sakitnya menjadi semakin parah. Dan tahulah dia perubahan sikap Rasulullah SAW terhadap dirinya selama ini ternyata karena hal tersebut. Dan dia merasa
kecewa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan hal tersebut kepadanya, sementara seluruh orang di kota Madinah telah mendengar cerita itu dan dia satu-satunya orang yang belum mendengarnya. Maka dia pun pulang ke rumahnya. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku jika aku pulang ke rumah orang tuaku?" Maka Rasulullah mengizinkannya. Maka pulanglah Aisyah radhiyallahu anha ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Lalu mengadukan kondisinya kepada sang ibu dan kepada sang ayah, tetapi ayah dan ibunya tidak mampu berkata apa-apa, tidak mengetahui kebenaran dan kebohongan cerita tersebut. Mereka semuanya sedang menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara wahyu tidak turun hampir sebulan lamanya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi sangat tersiksa ketika itu dan sangat terpojok. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha berbesar hati dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya dirinya memang tidak berbuat apa-apa. Maka dia yakin cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari tuduhan itu semuanya dan akan membersihkan dirinya dari seluruh tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Maka berita pun semakin santer, semakin menjadi-jadi. Maka Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, lalu berbicara secara terang-terangan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk pertama kalinya. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "jika engkau memang bersih dan tidak melakukan hal tersebut, maka sungguh Allah akan membebaskanmu dari semua tuduhan. Dan jika engkau memang benar-benar melakukan satu kesalahan, maka bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertaubat akan diterima taubatnya oleh Allah SWT dan akan diampuni." Maka mendengar ucapan Rasulullah SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka keringlah air mataku. Keringlah air mataku, menunjukkan apa? Kesedihannya sudah semakin memuncak sehingga dia menjadi benar-benar sangat terpukul sampai air matanya menjadi kering. Tidak menyangka Rasulullah akan mengucapkan hal tersebut. Maka dia berkata kepada sang ayah, "Wahai ayah," kata dia, "jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata sang ayah, "Wahai putriku, aku harus berkata apa?" Maka dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jawablah Rasulullah." Maka kata ibunya, "Apa yang harus aku ucapkan?" "Tidak tahu, aku harus berkata apa?" kata ibunya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya tidak ada yang aku dapat lakukan atas semua yang terjadi ini, atas apa yang kalian ucapkan kepadaku dan yang kalian tuduhkan kepadaku, kecuali ucapan ayah Nabi Yusuf kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun." Maka kesabaran itulah yang terbaik atas apa yang telah kalian ucapkan. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun memilih untuk rebahan, berbaring, kemudian dia memilih untuk tidur. Maka belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, sebelum kejadian ini jamaah sekalian, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, "Wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang memberikan jaminan kepadaku, memberikan pembelaan kepadaku jika aku ingin melakukan satu perlakuan yang setimpal terhadap seseorang yang telah melakukan keburukan terhadap keluargaku," kata Rasulullah SAW. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz, "Wahai Rasulullah, jika orang tersebut berasal dari luar kalangan kami, biarlah kami bunuh dia. Dan jika orang tersebut berasal dari kalangan kami, maka perintahkanlah kepada kami untuk melakukan apa yang engkau inginkan." Maka mendengar Sa'ad bin Mu'adz berkata demikian, sementara dia pemuka suku Aus,
bangkitlah pemuka suku Khazraj, Sa'ad ibnu Ubadah, sama-sama Sa'ad namanya. Sa'ad ibnu Ubadah seorang yang saleh kata Aisyah, tetapi dia dikalahkan oleh fanatisme terhadap sukunya, yaitu suku Khazraj. Karena yang dimaksud oleh Sa'ad ibnu Mu'ad adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Maka bangkitlah Sa'ad ibnu Ubadah. Demi Allah, kata Sa'ad ibnu Ubadah, engkau tidak akan dapat melakukan itu, engkau tidak akan dapat membunuhnya, dan engkau tidak akan pernah dapat membunuhnya. Maka mendengar itu, sepupu Sa'ad ibnu Mu'ad, Usaid bin Khudair, berdiri. Wahai Sa'ad, demi Allah kami akan membunuhnya, kata dia. Demi Allah kami akan membunuhnya. Sungguh engkau telah menjadi munafik, membela seorang munafik. Maka marahlah Sa'ad ibnu Ubadah mendengar itu dan balas, mengucapkan ucapan balasan kepada Sa'ad, kepada Usaid bin Khudair, engkaulah yang munafik, kata dia. Maka ributlah, terjadi keributanlah di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah menjadi berkecamuk gara-gara tuduhan dusta ini. Maka Rasulullah pun meredakan mereka hingga akhirnya redalah mereka. Lalu Rasulullah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang kita kisahkan. Lalu belum lagi Rasulullah keluar dari rumah Aisyah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kondisi bergetar sebagaimana layaknya dan biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Seakan-akan dia sedang memikul sesuatu yang sangat besar. Ketika itu musim dingin, bercucuranlah keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beratnya wahyu yang turun. Maka setelah itu, setelah serang beberapa saat, mereka dalam kondisi harap-harap cemas, menunggu wahyu apa kira-kira yang turun, karena wahyu telah terputus selama 1 bulan lamanya. Maka setelah wahyu selesai turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu dari tuduhan. Maka berkatalah ibu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, berdirilah engkau. Maksudnya berdirilah menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tidak, aku tidak akan berdiri menghampiri Rasulullah, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta adalah dari kelompok kalian sendiri, kata Allah. Dan janganlah kalian menganggap berita dusta itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian, tetapi itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Karena dengan hal tersebut Allah akan mengungkap borok orang-orang munafik dan akan membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dengan satu pengakuan dan satu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia seorang wanita yang suci, bukan seorang wanita yang ternoda. Dan ini adalah sesuatu yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Masing-masing dari orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan berita dusta ini akan memikul dosanya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun alim. Dan orang yang memiliki peran paling besar dalam hal ini akan merasakan azab yang paling pedih. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza buhtanun mubin. Mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala berita itu sampai kepada kalian dan orang-orang mukmin mendengar berita dusta tersebut, mengapa mereka tidak berprasangka baik terhadap diri mereka dan mengatakan bahwasannya ini adalah berita dusta yang nyata?
Dan di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selamat dari fitnah ini, Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Satu ketika Abu Ayyub Al-Ansari ketika berita dusta tersebut begitu santernya di kota Madinah, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Ayyub, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah mungkin hal ini terjadi pada dirimu?" Maka kata Ummu Ayyub, "Tentu saja tidak." Maka kata Abu Ayyub, "Demi Allah, Aisyah lebih mulia dari kamu. Tidak mungkin dia melakukan itu." Maka kata Ummu Ayyub, "Demi Allah, Sufwan bin Mu'attil As-Sulami lebih mulia darimu. Tidak mungkin dia pun melakukan itu." Ini adalah orang-orang yang sangat berhusnudzon luar biasa. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, suami istri. Dan ini adalah ucapan Abu Ayyub yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengatakan, "Subhanaka hada buhtanum mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, laula ja'u alaihi maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum." Tatkala kalian menukil berita dusta ini dari mulut ke mulut, ma laisa lakum bihi ilmun, padahal kalian tidak mengetahui kebenaran cerita itu, wa tahsabunahu hayyina, lalu kalian menganggap ini adalah perkara yang remeh, perkara yang sepele, wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah adalah hal yang sangat serius, hal yang sangat besar. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai saja tatkala hal tersebut kalian dengar, maka kalian mengatakan, tidak seharusnya kita mengucapkan hal tersebut. Maksudnya menyebarkan berita dusta ini. Subhanaka hadza buhtanun mubin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya ini adalah berita dusta. Ini adalah ucapan Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Maka jemaah sekalian, terbebaslah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan dusta ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku yakin Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanku dari tuduhan ini, dari berita dusta ini. Tetapi aku tidak pernah bermimpi, tidak pernah berharap pembebasan diriku dari atas langit ini akan menjadi sesuatu bagian dari Al-Quran yang kelak akan dibaca oleh kaum mukminin hingga hari kiamat." Hingga hari kiamat. Sehingga pembebasan Allah SWT bagi Aisyah radhiyallahu anha ini diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, dari ayat 11 sampai ayat ke-20. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar orang-orang yang terlibat di dalam menyebarkan berita dusta ini untuk dihukum cambuk. Di antara mereka yang dicambuk terdapat Hassan ibnu Thabit, terdapat pula Mistah ibnu Uthathah, dan terdapat pula ipar dari Aisyah radhiyallahu anha, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamnah binti Jahash, yang merupakan adik dari Zainab binti Jahash, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahash ketika ditanya oleh Rasulullah tentang Aisyah, maka dia mengatakan, "Aku menutup mata dan aku menutup telingaku." Maksudnya, aku tidak mau terlibat dalam hal ini, sehingga kalau aku menggunakan mata dan telingaku, maka aku ikut menanggung dosa dari fitnah ini. Maksudnya aku tidak mau ikut campur dalam masalah ini, tidak mau terlibat dalam menyebarkan berita ini. Padahal jamaah sekalian, Zainab binti Jahash merupakan
pesaing nomor satu Aisyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah yang paling dicemburui oleh Aisyah adalah Zainab. Dan Aisyah merupakan istri Rasulullah yang paling dicemburui oleh Zainab. Sehingga terjadi persaingan di antara keduanya. Tetapi hal ini tidak membuat Zainab ikut terlibat dalam menyebarkan berita ini, sehingga dia selamat. Adapun Hamnah, saudari dari Zainab, kata Aisyah radhiyallahu anha, termasuk orang-orang yang terlibat dan ikut celaka dalam hal ini. Ikut dicambuk, dikenai hukum cambuk. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, dan orang-orang munafik lain yang ikut menyebarkannya, tidak dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hukum had, hukum cambuk ini tujuannya untuk membersihkan mereka dari dosa yang telah mereka lakukan. Adapun orang-orang munafik, maka mereka tidak akan dapat dibersihkan dosa mereka dengan hukuman di dunia, akan tetapi mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsath yang merupakan keponakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang menegur Abu Bakar As-Siddiq, wala ya'talil ulul fadli minkum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah bersumpah orang yang memiliki kelebihan harta untuk mogok, tidak mau lagi memberikan nafkah kepada kerabatnya. Maka jika dia memaafkan dan berlapang dada, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik bagi mereka. Kemudian kata Allah, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, aku suka jika Allah mengampuni diriku. Maka Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan nafkahnya kepada Mistah bin Utsath. Inilah jamaah sekalian yang berkaitan dengan perang Bani Mustalik dan peristiwa dusta yang memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala berita dusta tersebut diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan Ummul Mukminin Aisyah dari fitnah-fitnah yang mencemarkan nama baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama beliau, dan hal tersebut dari waktu ke waktu kita membacanya dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Demikianlah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semuanya, dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.